Shalom kaum Bapak yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah PKB hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan melalui ibadah secara daring. Untuk kita memulaikan ibadah ini, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami sembah melalui Yesus Kristus, di tengah-tengah kesibukan kami pada hari ini, hari Jumat, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami kaum Bapa akan mendengarkan dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal 6 sesuai dengan bacaan sabda bina umat malam. Ibrani pasal 6 ayat 9 hingga 12, dan saya akan membacakannya. Berpegang teguh pada pengharapan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang menjadikan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkannya, terutama yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Bapak yang berbahagia, malam ini kita diingatkan lagi tentang pengharapan dan janji Allah, seperti yang sudah kita baca. Pengharapan, kemudian janji. Pengharapan tentu berawal dari keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang mana kita berharap selalu walaupun belum kita miliki. Dan janji adalah yang akan kita terima setelah adanya pengharapan yang tadi kita tunggu. Pada pembacaan kita kali ini tentang bagaimana janji Allah. Janji Allah yaitu tentang masa depan, tentang kehidupan kita sebagai kaum Bapak di dalam kehidupan kita yang saat ini agak sedikit kita merasakan kesusahan, apalagi pada zaman pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama merasakan harapan-harapan kita yang tadinya seperti A, B, C berubah. Namun kita diajari pada saat ini tentang kita berpegang teguh pada pengharapan dari Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dan kita akan pasti mendapatkannya apabila kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu dibuktikan, ada dua contoh yang diberikan. Kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 17, yaitu ketika Tuhan Allah berjanji tentang keturunan dan tanah milik kepada Abraham. Pada saat itu istrinya sudah dikategorikan lanjut usia, dan kita sama-sama tahu seperti kita ya sebagai kaum Bapak, apabila kita memiliki istri sudah lebih dari 60 tahun atau 70 tahun,
kadang-kadang mustahil menurut pemikiran kita sebagai manusia biasa bahwa kita akan memiliki keturunan. Namun Tuhan menjanjikan melalui Sarah, istri Abraham, yaitu di Kejadian 18 ayat 11 dan 12, dan Tuhan memberikannya keturunan, yaitu anak daripada Abraham dan Sarah dengan lahirnya Ishak. Yang kedua, contoh yang kedua, yaitu ketika Maria yang dijanjikan melalui Matius 1 ayat 21 hingga 23, itu juga sempat berpikir bagaimana dia seorang perawan, seorang yang belum bersuami, akan memiliki anak, memiliki kandungan di dalam dirinya, padahal dia belum bersuami. Dan itu dibuktikan dengan kelahiran daripada anak laki-laki, yaitu Yesus. Kita kembali kepada pembacaan kita. Janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan di ayat ke-12 kita dikuatkan bahwa kita akan mendapat janji atau bagian yang dijanjikan Allah dengan waktu yang berbeda dengan pengharapan. Saat ini kita memang sama-sama berharap bahwa Tuhan akan memberikan janjinya itu kepada kita di waktu yang akan datang, bukan saat ini. Dan itu menjadi sebuah waktu yang kita tunggu atau penantian. Sebuah penantian ini sangat membingungkan bagi kita kaum bapak apabila kita tidak hidup dalam iman, karena godaan-godaan dalam kehidupan ini, terutama pada saat sekarang ini, kita kadang berputus asa, kadang kita sempat panik, bahkan lebih parahnya lagi, kadang kita tidak berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan diri kita, memaksakan kehendak kita, sehingga janji Tuhan itu harus kita dapat dengan cara apapun. Kita misalnya menuntut kepada Tuhan, sehingga kadang apa yang kita terima, apa yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Dan itulah bagian dari kesabaran bagi kita, seperti di ayat ke-12, bahwa kita diperlukan kesabaran yang pada waktunya nanti kita sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang janji Tuhan ini, yaitu kepada pengurus LKPKB yang akan ditentukan pada hari ini. Mereka adalah orang-orang yang juga akan melayani dan sebagai bagian yang menerima janji Tuhan. Untuk itu kita sebagai kaum bapak, marilah kita mendukung mereka di dalam pelayanan, dalam tugas mereka untuk mewujudkan seluruh program yang sudah disiapkan untuk persekutuan kaum bapak. Dan saya memberikan satu firman Tuhan yang sangat indah tentang janji Tuhan, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, yaitu berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan itu kita sinkronkan tadi dengan pembacaan kita. Baiklah kita bersabar dalam masa pengharapan ini, bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan menguatkan kita. Amin.